Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Anissa Oktaviana, kemudian ada Ahida Aulia Rahma, ada Selvi Rahma Oktaviani, ada saya sendiri Nawal Sapnam Kalila, dan juga Dewi Puji Lestari. Izinkan kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi mengenai psikolinguistik yang terdapat 3 poin. Yang pertama ada sejarah kajian pemerolehan bahasa, kemudian ada metode penelitian pemerolehan bahasa, dan juga yang terakhir ada universal bahasa. Kemudian tentunya akan kami sampaikan kesimpulan dari materi tersebut. Sejarah kajian pemerolehan bahasa. Huda dalam Asrori tahun 2020 halaman 45 menyatakan bahwa pemerolehan bahasa merupakan proses alami menguasai bahasa di dalam diri yang biasanya diperoleh dari kontak verbal dengan penutur asli di lingkungan dan bukan karena sengaja untuk mempelajarinya. Sedangkan Ingram pada tahun 1989 mengemukakan bahwa tahap pemerolehan bahasa dibagi menjadi 3, yaitu periode buku harian, periode sampel besar, dan periode kajian longitudinal. Periode buku harian ini terjadi sejak tahun 1876 sampai 1926, yang mana merupakan tahap pemerolehan bahasa yang dilakukan dengan peneliti mencatat apapun yang diajarkan oleh anak-anak dalam suatu buku harian yang kemudian dianalisis dan disimpulkan hasilnya. Sedangkan pada masa periode sampel besar itu muncul aliran baru yang disebut dengan behaviorisme yang menekankan pada peran lingkungan dalam pemerolehan bahasa. Yang ketiga yaitu periode longitudinal, di mana titik awal dari tumbuhnya aliran mentalisme atau nativisme. Selain itu, dalam pemerolehan bahasa juga melalui beberapa tahap. Menurut Gage dan Berliner pada Suralaga 2021 dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, tahap satu kata, di mana bahasa dalam bentuk ucapan kata tunggal dimulai setelah tahun pertama kehidupan. Sekitar di usia 15 bulan, anak dapat menguasai 50 kosakata dengan jelas. Sebagian besar kosakata ini berkaitan dengan objek seperti susu, baju, kue, sepatu, dan lain-lain. Yang kedua, tahap 2 kata. Pada usia 1 tahun, seorang anak akan mampu mengucapkan 2 atau 3 patah kata yang memiliki makna serta sudah mampu memahami sebuah objek sederhana yang diperlihatkan padanya. Pada usia 15 bulan, anak mulai bisa mengucapkan, meniru, dan mengekspresikan kata sederhana yang sering didengarnya. Di usia 18 bulan, anak sudah mampu menunjuk objek-objek yang dilihatnya di buku atau hal lain yang dijumpainya. Selain itu, anak juga mampu menghasilkan kurang lebih 10 kata yang bermakna. Yang ketiga yaitu tahap lebih dari 2 kata, di mana Chukovsky dalam Suralaga 2021 halaman 38 menjelaskan bahwa dimulai pada usia 2 tahun, setiap anak dalam waktu yang singkat menjadi seorang jenius linguistik atau jenius kebahasaan. Hal ini menunjukkan bahwa pada usia 2 tahun ke atas, perkembangan bahasa anak itu berlangsung sangat cepat, di mana penelitian Berkoglyasson dalam Suralaga 2021 halaman 38 menunjukkan bahwa saat anak melampaui tahap pengucapan, di mana tahap pengucapan 2 kata, mereka dapat menunjukkan bahwa mereka itu sudah menguasai beberapa aturan morfologi. Baik, metode selanjutnya yaitu metode penelitian dalam pemerolehan bahasa. Metode penelitian yang pertama, observasi. Metode observasi dilakukan oleh Brown untuk meneliti perkembangan ketiga anaknya dalam mengetahui bagaimana sistem gramatikalnya berkembang. Nah, langkah-langkah metode observasi ini yaitu data diperoleh dengan merekam ujaran maupun tingkah laku saat anak berujar baik secara visual maupun auditori. Kemudian data ditranskripkan dan diamati bentuk visualnya, kemudian disimpulkan. Mengenai data rekaman bahasa di dunia.
Hal ini telah dikumpulkan pada tahun 1985 dalam koleksi yang dikenal dengan nama Childs. Data sistem ini dapat diakses oleh siapapun untuk keperluan penelitian. Kemudian mengenai bahasa anak Indonesia. Institute for Evolutionary Anthropology Leipzig, Jerman, di bawah pimpinan David Gill dan Uri Tadmor sejak tahun 1958 telah mengumpulkan data rekaman video mengenai bahasa anak Indonesia di Jakarta. Terdapat beberapa rekaman sampai dengan bulan September 2002 yang telah terkumpul sebanyak 1.500.000 kata. Kemudian metode penelitian yang kedua adalah wawancara. Metode wawancara berguna untuk mengecek ulang sesuatu yang ingin diketahui oleh peneliti. Metode ini dilakukan karena terkadang peneliti terkejut karena anak tidak menjawab apa yang ditanyakan sehingga kita menjadi bertanya-tanya apa yang sedang terjadi pada pikiran anak itu. Kemudian metode yang ketiga yaitu eksperimen. Metode eksperimen digunakan oleh peneliti ketika ingin mendapat jawaban terhadap suatu permasalahan. Dalam hal ini, peneliti memilih topik yang akan diteliti. Misalnya, apakah ujaran ibu pada anak berbeda dengan ujaran ayah pada anak. Kemudian dibuatlah eksperimen untuk mendapatkan jawabannya. Selanjutnya, desain penelitian. Desain penelitian ini ada dua, yaitu desain longitudinal dan desain cross-sectional. Desain longitudinal yaitu penelitian yang melibatkan observasi berulang terhadap variabel yang sama, contohnya manusia, dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan desain cross-sectional adalah penelitian yang subjeknya biasanya lebih dari satu orang pada suatu titik waktu tertentu dan topiknya telah ditentukan terlebih dahulu. Topik yang dipilih juga bukanlah topik yang menyangkut perkembangan, misalnya bagaimana anak menguasai bentuk pasif, tetapi yang sesaat, misalnya bagaimana anak umur 2 dan 3 tahun memakai bentuk pasif. Nah, untuk studi cross-sectional ini bersifat observasional ataupun eksperimental. Selanjutnya, bagian desain. Teman-teman bisa lihat bersama bagian desain. Ada dua kelompok, yaitu observasional dan eksperimental. Di kelompok observasional ada kelompok lagi, yaitu natural dan terkontrol. Dan di kelompok eksperimental ada dua kelompok juga, yaitu eksperimental dan terkontrol. Yang pertama, tipe observasional. Ini ada dua kelompok, yaitu tipe observasional yang natural dan terkontrol. Yang natural, peneliti tidak mengadakan interferensi apapun. Anak dibiarkan berbahasa secara natural di tempat yang tidak khusus disediakan. Contohnya saat penelitian yang dilakukan oleh Darjo Wijojo pada cucunya, Echa, yang mana Echa ini kadang direkam waktu diajak belanja, waktu lihat gambar-gambar di buku, waktu makan, dan lainnya. Kemudian untuk tipe observasional yang terkontrol, tempat penelitiannya seperti kamar main dalam laboratorium yang sudah diatur terlebih dahulu oleh peneliti. Begitupun barang-barang mainan yang disediakan juga sudah disesuaikan dengan tujuan penelitian. Nah, data dari cara ini dapat dipakai misalnya untuk meneliti apakah bahasa yang dipakai oleh ibu terhadap anak itu sama dengan bahasa yang dipakai oleh ayahnya. Kemudian yang kedua, tipe eksperimental. Tipe eksperimental ini mengadakan interferensi untuk mengetahui apakah suatu keadaan tertentu akan memunculkan hasil yang diramalkan. Nah, ada dua kelompok, yaitu kelompok eksperimental dan kontrol. Kelompok eksperimental ini adalah kelompok yang sedang diteliti. Oleh karena itu, kelompok ini mendapat perlakuan yang khusus. Sedangkan untuk kelompok kontrol, yaitu kelompok biasa yang dipakai sebagai pembanding. Nah, oleh karena itu, tipe ini dapat digunakan untuk mengetahui cara membedakan anak dalam menguasai fungsi kata. Yang berikutnya ialah tentang universal bahasa. Pelopor universal bahasa seperti contohnya adalah Greenberg pada tahun 1963 telah meneliti banyak bahasa. Lalu, dari bahasa-bahasa tersebut ia sarikan fitur-fitur mana yang terdapat pada semua bahasa, fitur-fitur mana lagi yang terdapat pada kebanyakan bahasa, dan fitur-fitur yang hanya terdapat pada beberapa bahasa saja. Dengan demikian, konsep dari universal bahasa itu bukanlah mutlak, tetapi relatif.
Chomsky tidak memakai banyak bahasa untuk konsep universalnya. Dasar pandangannya adalah bila pada suatu entitas mengandung unsur-unsur hakiki tertentu, maka unsur-unsur tersebut pasti ada pada entitas lainnya, dimanapun entitas itu berada. Sebagai contoh, bila paruh merupakan hal yang hakiki pada seekor ayam, maka ayam dimanapun pasti memiliki paruh tersebut. Chomsky hanya membedakan dua macam universal, yaitu universal substantif dan universal formal. Universal substantif ialah unsur atau elemen yang membentuk suatu bahasa. Jadi, contohnya adalah nomina, verba, dan adjektiva. Sedangkan universal formal ialah berkaitan dengan bagaimana universal substantif itu diatur. Comrie pada tahun 1989 membagi universal bahasa menjadi dua kelompok besar yang mempunyai subkelompok sebagai berikut ini. Universal terbagi menjadi dua, yaitu absolut dan tendensius. Pada masing-masing universal absolut dan tendensius itu terbagi menjadi dua juga, yaitu non-implikasional dan implikasional. Pada kelompok universal absolut non-implikasional, tidak terdapat perkecualian. Misalnya, semua bahasa memiliki bunyi vokal A dan U, bahasa manapun menggabungkan bunyi untuk membentuk suku kata. Pada kelompok absolut yang implikasional dikatakan bahwa bahasa mempunyai X, maka bahasa tersebut mempunyai Y. Dapat ditarik contoh bila bahasa tersebut mempunyai dua refleks persona, yaitu persona pertama dan persona kedua. Contoh dalam bahasa Inggrisnya adalah myself dan yourself, maka bahasa tersebut pasti memiliki refleks persona ketiga, yaitu adalah himself. Pada kelompok universal bahasa tendensius non-implikasional, terdapat kecenderungan besar untuk bahasa memiliki sesuatu tertentu. Misalnya, hampir semua bahasa memiliki konsonan nasal. Pada kelompok tendensius implikasional, dikatakan bahwa suatu bahasa jika mempunyai X, maka kemungkinan bahasa tersebut mempunyai Y. Contohnya pada urutan bahasa yang memiliki urutannya itu adalah SOV atau subjek objek verba, mungkin sekali memiliki urutan posposisi atau bukan preposisi. Baik, di sini saya akan menyimpulkan mengenai pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa dapat berkaitan dengan materi sebelumnya mengenai bagaimana manusia dapat mempersepsi dan memahami ujaran orang lain. Dalam pemerolehan bahasa ini juga terdapat sejarah, kajiannya, dan metode penelitian dalam pemerolehan bahasa. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai psikolinguistik yang terdapat 3 poin, yaitu sejarah kajian pemerolehan bahasa, metode penelitian pemerolehan bahasa, dan juga universal bahasa. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.